Hai Lemenian, saya Reza Nian, sini gue Reza Mustafa. Nah di Reza bercerita kali ini, gue bakalan menceritakan tentang Queen of Pop atau Ratu Pop Dunia ya. Siapa lagi kalau bukan Madonna. Dia adalah seorang artis, aktris, penyanyi, dan juga dancer, serta produser lagu yang sangat-sangat terkenal di seluruh dunia ya. Jadi awal karirnya dia ini dirintis di Amerika Serikat guys pada tahun 1980-an khususnya di kota New York. Tapi sebelum gue cerita tentang Queen of Pop atau Ratu Pop dunia ini si Madonna ini, gue promosi dulu guys. Buat yang mukanya pengen cerah, glowing, kalian bisa beli dan pakai Reza Cosmetic dan Skincare alias skincare gue sendiri ya. Jadi ini produknya guys, ini ada tonernya. Tuh, ini tonernya ya. Ini udah BPOM ya guys, pabriknya juga udah ISO, tuh udah ada barcode BPOM-nya juga, dan ini ada sabunnya juga sama, tuh. Ini udah BPOM ya, tuh ada nomor BPOM-nya, barcode BPOM-nya, pabriknya juga udah ISO, serta ada krim siang dan juga krim malamnya guys, dan juga serum yang kalian bisa beli di mana? Kalian bisa beli di Shopee dan juga Tokopedia guys, oke? Jadi kalau kalian mau beli silahkan kalian kepoin aja Shopee-ku itu @reza_mustafa. Di sana ada semua produk dari Reza Cosmetic dan Skincare. Oke guys, gue bakal lanjut cerita tentang Queen of Pop, Madonna. Oh ya, by the way, yang mau jadi distributor dan juga reseller dari Reza Cosmetic dan Skincare, kalian bisa DM gue di Instagram ya. Follow dulu Instagram gue @reza_lemena, REZ_Lemena, oke? Kalian bisa DM gue aja di situ guys. Oke deh, gue ceritain tentang Queen of Pop Madonna. Nah, lahir pada tanggal 16 bulan 8 tahun 1958 dengan nama asli Madonna Louise Ciccone. Di mana dia ini adalah seorang artis, penyanyi, model serta aktris yang berasal dari Amerika Serikat guys. Dan dia ini anak ketiga ya dari 6 bersaudara, dan di mana ayahnya ini bernama Silvio Anthony Ciccone yang merupakan orang Italia berdarah Amerika juga ya. Jadi dia Italia campur Amerika lah bapaknya. Terus mamanya ini bernama Madonna Fortin yang dimana mamanya ini keturunan Prancis Kanada, kurang lebih kayak gitu guys. Dan mamanya Madonna ini meninggal pada usia Madonna itu yang ke-5 tahun karena kanker payudara atau kanker payudara. Kasian banget ya. So setelah mamanya meninggal segala macam, dia melanjutkan pendidikannya itu dan sekolahnya itu bersama ayahnya dan juga ibu tirinya, dimana ayahnya ini sempat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama John Gustafson. Jadi Madonna ini kurang lebih menghabiskan masa kecilnya bersama kedua orang tuanya ini guys. Walaupun dia bapaknya menikah lagi ya, kewong lagi ya dengan ibu tirinya guys. So setelah akhirnya Madonna lulus SD, SMP dan SMA, dia itu sempat bersekolah di SMA Rochester Adams High School. Lalu setelah lulus ini Madonna kan berprestasi ya, karena dia itu pinter banget cheerleaders dan juga dance ya guys, atau menari ya, sehingga dia mendapatkan itu beasiswa di bidang dance atau menari itu pada Universitas Michigan. Tapi memang dia pengen menjadi artis dan menjadi model serta dancer serta penyanyi yang sangat terkenal, makanya dia memutuskan untuk berhenti berkuliah dan pindah ke New York pada tahun 1977. Jadi tahun 1977 ini Madonna meninggalkan Michigan dan pindah ke New York guys, dengan hanya membawa uang $35 pada waktu itu, dan itu sangat kecil ya. Akhirnya dia naik pesawat sampai di New York, uangnya habis karena memang dia bawa duitnya dikit banget, cuma $35 karena dia baru lulus SMA ya, dia nggak punya apa-apa. Akhirnya dia sampai di New York, dia harus struggle atau bertahan untuk hidup di New York, karena New York sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang New York itu salah satu kota termahal untuk hidup guys. Makanya Madonna ini sempat bekerja di Dunkin Donut sebagai waitress atau pelayan ya di Dunkin Donut, dan juga dia itu sempat menjadi model foto eksotis lah atau naked lah ya, telanjang ya pada tahun segitu untuk menyambung hidup di New York demi mendapatkan uang, karena memang kalau nggak gitu dia nggak bisa bertahan hidup guys, sambil dia juga dance menari di
klub-klub ataupun yang bisa menghasilkan uang. Pokoknya semua Madonna kerjakan pada tahun 1977, 1978, 79. Pokoknya kurang lebih kayak gitu guys. Pokoknya dia struggle juga ya untuk menjadi artis, nggak langsung terkenal, nggak langsung dikontrak label, enggak guys. Akhirnya pada tahun 1980 Madonna ini menemukan passionnya, kurang lebih setelah 3 tahun di New York ya. Dia menemukan passionnya itu di bidang musik guys, dan dia itu merekam lagu-lagu, beberapa lagu-lagu demo yang dia disukai oleh pemimpin atau owner dari Sire Records, di mana Sire Records ini merupakan label dari Warner Records ya guys. Jadi itu label di bawah naungan Warner Records gitu. Akhirnya pemilik Sire Records ini suka dengan Madonna, suaranya Madonna unik. Akhirnya dia menandatangani kontrak dan merekrut si Madonna ini guys. Madonna direkrut yang menjadi artis dari Sire Records, dan dia itu mulai merekam album. Hingga disitulah karir Madonna mulai menjadi seorang artis ya, dan juga penyanyi serta musisi dan juga dancer guys. Hingga pada tanggal 27 bulan 7 1983 Madonna ini merilis single pertamanya itu berjudul Everybody, di mana single ini cukup terkenal ya. Banyak yang suka di Amerika dan itu membuat Madonna cukup terkenal juga. Dan juga pada tanggal 27 bulan 7 1983 setelah merilis single, dia langsung mengeluarkan juga debut albumnya guys gitu, yang berjudul namanya sendiri ya, Madonna. Dimana debut albumnya atau album pertamanya ini mengantarkan dia sukses menjadi seorang artis dan juga penyanyi serta dancer di Amerika Serikat. Pokoknya dia cucu meong lah, karena baru merilis satu album langsung mulai booming tuh namanya. Karena memang dia juga fashionnya rock ya guys, dia rockstar ya kayak gitu. Dia itu mencampurkan fashionnya pada tahun 1980 itu gaya popstar, gaya rock, pokoknya nyentrik lah Madonna. Makanya pada tahun segitu itu banyak anak gadis dan juga wanita di Amerika dan seluruh dunia itu mulai menyukai penampilannya atau gaya busananya dari Madonna. Dan pada tanggal 12 bulan 11 1984 Madonna ini merilis album keduanya guys, berjudul Like a Virgin, yang dimana ini membuatnya terkenal di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Karena lagu Like a Virgin dan juga Material Girl ini di album kedua ini ya, itu mengantarkan Madonna menjadi superstar dunia. Karena album ini sangat sukses dan terkenal di seluruh dunia guys, bukan cuma di Amerika saja. Terbukti album ini terjual kurang lebih 21 juta keping guys. Bayangin tahun 1980-an seorang popstar dari Amerika menjual 21 juta keping, dan itu memecahkan rekor ya. Menurut gue itu sangat-sangat keren sih Madonna ini. Dan album keduanya ini mengantarkan dia menjadi superstar di seluruh dunia guys. Nah pada tahun 1985 Madonna ini sempat main film guys dengan judul Vision Quest dan juga Desperately Seeking Susan, dimana film ini juga cukup membuatnya menjadi artis terkenal dan juga nyentrik, dan gaya busananya ini banyak ditiru oleh gadis-gadis Amerika pada tahun itu ya, dan juga wanita-wanita di Amerika. Walaupun tidak semuanya suka dengan Madonna ya, karena dia juga memang pro dan kontra alias kontroversial. Nah pada tanggal 30 bulan 6 1986 Madonna ini merilis album ketiganya ya guys, berjudul True Blue, di mana lagu album ketiganya ini sangat sukses, membuat Madonna ini sangat terkenal di seluruh dunia dan terjual kurang lebih 24 juta keping album ketiganya ini, dan ini mengalahi album keduanya ya guys, yang Like a Virgin itu ya. Dan ini mengantarkan Madonna menjadi seorang artis dan superstar dunia yang sangat terkenal waktu itu guys. Tidak ada yang tidak tahu Madonna pada tahun 1980-an guys. Pokoknya dia cucu meong lah. Sangat terkenal si Madonna ini. Nah, hingga pada tahun 1987 Madonna ini sempat main film juga ya. Dia main film itu berjudul Who is That Girl, dan pada tahun 1989 Madonna ini cerai guys dari suami pertamanya. Jadi dia itu sempat menikah dengan suami pertamanya itu yang bernama Sean Penn, tapi dia nggak punya anak ya dari suami pertamanya ini gitu. Jadi betul-betul Madonna ini mulai terkenal itu dari tahun 1980-an, itu namanya mulai terkenal di Amerika awalnya sampai dia mendapatkan status sebagai
superstar dunia ya, atau artis yang terkenal di seluruh dunia. Pokoknya kontroversial banget lah si Madonna ini guys. Oke, lanjut. Pada tanggal 21 bulan 3 1989, Madonna ini merilis album keempatnya yang berjudul Like a Player, di mana album ini sangat-sangat sukses juga dan membuatnya menjadi superstar di seluruh dunia dan menjual jutaan keping juga di album keempat ini guys. Dan di mana musik video atau video musik dari Like a Prayer ini ya, single dari album keempatnya ini itu sangat-sangat kontroversial dan banyak ditentang oleh orang-orang karena memang menimbulkan kontroversial ya, dan sangat-sangat pro dan kontra guys. Makanya album ini juga cukup membuat Madonna menjadi superstar yang nyentrik dan penuh dengan sensasi serta kontroversial, tapi itu yang membuat namanya dia terkenal dan sampai mengantarkan dia menjadi superstar di seluruh dunia atau pokoknya famous lah. Nah, pada tanggal 20 bulan 10 tahun 1992, Madonna ini merilis album kelimanya ya guys, berjudul Erotica, di mana album ini membuatnya sangat-sangat terkenal juga, dan album ini juga cukup laris, terjual jutaan keping, dan juga membuat Madonna sebagai artis yang tambah kontroversial ya, karena lirik-liriknya dan juga musik videonya yang terkenal erotik atau seksi ya, dan juga menimbulkan banyak pro dan kontra lah pokoknya dari fans-fansnya serta media. Pokoknya Madonna ini cucu meong lah. Selain dia bertalenta, dia juga penuh dengan kontroversi guys gitu. Pokoknya sehingga Madonna ini menimbulkan banyak pro dan kontra di orang-orang. Jadi otomatis ada yang jadi haters, ada juga yang jadi fansnya si Madonna. Tapi nggak bisa dipungkiri karya-karyanya Madonna ini bagus ya guys. Nah, pada tahun 1996 Madonna ini main film dengan berjudul Evita dan dia menang Golden Globe, dan pada tanggal 14 bulan 10 1996 anak pertamanya ini lahir dan bernama Lourdes Maria Kikon Leon. Ini dia lahir ini bersama pacarnya ya guys. Kan dia udah cerai tuh. Nah, ini lahir anaknya gitu. Dan dimana album ketujuhnya itu rilis yang berjudul Ray of Light pada tanggal 3 bulan 3 1998, dan ini membuat Madonna menang 3 Grammy. Dan sampai sekarang 2025 Madonna ini sudah merilis atau menghasilkan kurang lebih 16 album guys, dan membuat dia menjadi superstar dan mendapat gelar Queen of Pop atau Ratu Pop Dunia. So kurang lebih seperti itu kisah dari Madonna, Ratu Pop Dunia yang sangat-sangat terkenal, bertalenta tapi juga kontroversial, yang penuh pro dan kontra guys. Jangan lupa subscribe Reza Mustafa ini, karena gue bakalan cerita lagi di Reza Bercerita selanjutnya. Oke, see you next Reza Bercerita guys. Bye bye. Maaf ya kalau ada kurangnya guys dan belepotan. Oke deh.